Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu KTU, Ibu Rifla, Pak David, Kepala Seksi Operasional dan Penggaraan, Pak Ustaz, Kepala Seksi Wirausaha, teman-teman PNS, teman-teman non PNS yang hadir pada saat ini, dan yang paling saya banggakan pada hari ini adalah rekan-rekan kita, ya, rekan-rekan kerja kita. Jadi saya tidak menyebutkan Anda sebagai pemulung, tapi kita anggap Anda sebagai rekan kita, rekan kerja kita, yang sama-sama hadir di tempat ini. Insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah, terpanjatkan kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keafiatan untuk sama-sama berkumpul di tempat ini, ya, dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi kita harus tahu bersama bahwa setiap tanggal 21 Februari, Bapak dan Ibu, itu adalah Hari Peduli Sampah Nasional, ya. Jadi kita yang bekerja di tempat ini sebagai sama-sama untuk kepedulian terhadap lingkungan, ya, terhadap masalah sampah. Karena permasalahan sampah ini kita tidak bisa sepelekan begitu saja, ya. Kalau tanpa kehadiran Bapak dan Ibu yang rekan-rekan kerja yang ada di depan kita ini, setidaknya bisa mengurangi sampah yang masuk di TPA. Setiap harinya sampah yang masuk di TPA itu adalah 110 sampai 120 ton per hari. Bayangkan kalau setahun 36.000 ton. Jadi kalau kita tumpuk sampah itu ibaratkan seperti bukit kalau kita tidak kelola, ya, pasti akan berserakan di mana-mana. Kota akan jadi tempat sampah. Sementara kepedulian kita terhadap lingkungan itu harus dengan adanya kegiatan untuk pengelolaan sampah. Maka dari itu kita harapkan semuanya, kepada Bapak dan Ibu kami mengucapkan terima kasih, ya, karena sudah menjadi rekan-rekan kita. Dan sedikitnya saya akan membacakan peristiwa, ya. Jadi sebagai tambahan pengetahuan kita saja, ya, terhadap Bapak dan Ibu, supaya kita tahu, jangan kita hanya mengelola sampah yang bisa kita kelola, ya. Jadi sedikitnya kita harus tahu bahwa setiap tanggal 21 Februari itu adalah Hari Peduli Sampah Nasional. Tahun kemarin kita mengadakan kegiatan di Kabupaten Bonegolangu, yaitu bersih-bersih sampah di Pantai Botutonuo tahun kemarin. Sekaligus kita membagikan, karena masih dalam keterkaitan dengan masa pandemi. Jadi kita kemarin kegiatan bersih-bersih sampah yang ada di sekitar Desa Botutonuo atau di Pantai Botutonuo, sekaligus
memberikan bagi-bagi masker, kegiatan bagi-bagi masker, karena pada saat itu 2021 ya. Ya. Jadi masih masa pandemi, kita bagi-bagi masker. Nah, tahun kemarin tema Hari Peduli Sampah Nasional itu di tahun 2021 mengambil tema sampah sebagai bahan baku ekonomi. Jadi sampah ini bisa diolah, bisa menjadikan satu nilai tambah untuk kita, ya. Ketika kita pintar untuk mengolah sampah. Jadi tema yang diambil tahun kemarin adalah sampah sebagai bahan baku ekonomi. Nah, tahun ini diperingati di 21 Februari pada hari ini, itu hari yang ke-17. Ya, jadi temanya kelola sampah, kurangi emisi dan bangun progres. Tahun ini jadi mengambil tema kelola sampah, kurangi emisi dan bangun progres. Nah, Bapak dan Ibu, jadi saya membacakan mengenai kenapa setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Itu terjadi peristiwa di dua kampung, di Lewi Gajah, Cimahi, Jawa Barat. Jadi terjadi pada tahun 2005, tanggal 21 Februari, terjadi peristiwa Lewi Gajah, di mana sampah menjadi pembunuh yang merenggut nyawa lebih dari 100 jiwa. Jadi pada saat itu hujan deras, karena sampah tidak terkelola dengan baik, sudah membunuh, cuma tertimbun begitu saja. Sedangkan volume sampah sudah cukup banyak, sehingganya terjadi ledakan dan terjadi pembunuhan sampah, ya. Jadi sampah itu semacam apa ya istilahnya, kayak banjir bandang begitu. Jadi menimbun dua desa yang ada di Lewi Gajah, Cimahi, Jawa Barat, sehingganya membunuh sampai 100 warga yang ada di desa yang berada di dua desa tersebut. Sehingganya setiap tanggal 21 Februari itu adalah Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, kemarin hari Jumat kita mengadakan gebrek sampah di seputaran Jalan Bor. Ya, karena Jalan Bor ini jadi tempat sampah, pembuangan sampah, ya. Mungkin kita yang melalui Jalan Bor ini, kita tahu bahwa sampah sudah banyak di sepanjang Jalan Bor. Maka dari itu, karena Jalan Bor ini adalah aset dari pemerintah provinsi yang menghubungkan dari dua kabupaten satu kota, dari Limboto, Bonegolango, dan Kota Gorontalo. Ini jalan merupakan aset dari pemerintah provinsi dan merupakan tempat yang dilalui oleh para tamu ketika dari bandara. Sehingga itu kita harus memperhatikan kebersihan. Kemarin kita sudah mengadakan kegiatan bersih-bersih sampah dari ujung sampai ke Limboto sana, ya, pada hari Jumat kemarin. Dan bertepatan pada hari ini, alhamdulillah kita dari TPA sangat peduli terhadap teman-teman rekan kita yang di depan, Bapak dan Ibu. Sedikitnya kita mengumpul dari teman-teman yang ada di TPA untuk bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu, ya. Setidaknya insya Allah kepedulian kita terhadap sampah ini semakin tinggi, sehingganya kita membantu, Bapak dan Ibu bisa membantu kita juga dalam pengurangan sampah. Artinya sampah-sampah yang bisa dikelola
atau direcycle, digunakan kembali. Jadi ini Bapak dan Ibu, ada sedikit bantuan dari teman-teman, insya Allah menjadi berkah kita semua, ya. Dan insya Allah kegiatan-kegiatan yang seperti ini terus akan kita tingkatkan, ya. Terutama mungkin kita akan melakukan kegiatan juga. Nanti kita akan programkan untuk kesehatan teman-teman yang ada di TPA ini, terutama rekan-rekan dari kerja kita sebagai istilahnya dibilang satu pemulung, tapi kita anggap Bapak dan Ibu sebagai rekan-rekan kita. Jadi nantinya kita akan mengadakan pengecekan kesehatan dan harusnya terprogramkan itu. Karena itu saya baca itu sebenarnya adalah satu SOP, ya. SOP dari TPA itu harus meningkatkan kesehatan yang ada di lingkungan TPA, termasuk pengecekan kesehatan, kepedulian lingkungan, ya. Seperti itu. Nanti insya Allah kita programkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu setuju, ya. Dicek kesehatan. Apa di sini sudah vaksin semua? Sudah, ya. Alhamdulillah. Sudah vaksin keberapa ini? Jadi ya tepuk tangan dulu semua. Jadi alhamdulillah kita termasuk peduli terhadap program pemerintah, yaitu vaksinasi peduli terhadap COVID, ya, bahaya COVID. Kita semua harus, walaupun kita di tempat bekerja di tempat seperti ini, tetap kita harus peduli kesehatan, ya Bapak dan Ibu, ya. Insya Allah kita sama-sama dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti kita akan programkan berikut untuk pengecekan kesehatan Bapak dan Ibu, insya Allah, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kegiatan pada hari ini, dan insya Allah apa yang kita laksanakan kegiatan pada hari ini bisa membawa berkah buat kita semua. Amin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.